pernyataannya, baik itu hasil dari rapat terbatas ataupun pernyataan yang diharapkan sejak tadi siang begitu ya, pada Jumat setelah aksi 4 November 2016 ini berlangsung dengan damai meskipun ada insiden kecil. Lalu kemudian kita cukup berharap juga ini menjadi pernyataan yang bisa mencairkan suasana, karena kita ketahui bersama banyak masih di beberapa titik gedung DPR RI, penjaringan Jakut, lalu kemudian Monas, Bundaran Bank Indonesia, dan tempat-tempat lain luar Batang misalnya yang juga bisa saja terkena sedikit dampak atau efek dari aksi yang berlangsung pada hari ini. Kita hanya mengkhawatirkan dan juga berharap kelompok-kelompok yang di luar dari aksi 4 November ini tidak membuat atau mencoreng aksi damai di 4 November ini. Mudah-mudahan polisian dari penjaringan Jakarta Utara dan personel gabungan TNI Polri bisa segera mengamankan situasi saat ini dan meredam massa. Saya kembali ke Ramlan Hakim. Ramlan, Ramlan Hakim. Ya, Ramlan. Ya, saya mendengar Anda. Ramlan, bisa saya klarifikasi apakah agenda rapat terbatas yang digelar secara mendadak pada malam ini di luar dari agenda harian RI1, Ramlan? Benar sekali, bagus bahwa agenda rapat terbatas yang dilakukan sekitar pasca adanya bisa dikatakan aksi unjuk rasa yang memanas di depan Istana Merdeka Jakarta. Ini di luar dari agenda yang terjadwal Presiden. Dan kami mendapatkan informasi memang agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini banyak diisi dengan agenda-agenda internal, dan terakhir memang agenda Presiden yakni melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat bagaimana kondisi dari Bandara Soekarno-Hatta, yakni terutama untuk jalur kereta api yang merupakan jalur yang menghubungkan antara jalur kereta api dengan Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu, Balkis. Iya, Ramlan, jika bisa digambarkan suasana di dalam Istana Negara sendiri seperti apa, Ramlan? Apakah kekhawatiran ini selalu terlihat di pejabat-pejabat pemerintahan kita yang memang saat ini juga sedang berupaya keras untuk mencarikan suasana, Ramlan? Iya, jika dapat saya gambarkan, tadi sempat kami sekitar 1 hingga 2 menit diberi kesempatan untuk mengambil gambar para pejabat pemerintahan sebelum melakukan konferensi pers di Istana Merdeka ini. Kami melihat memang sedikit wajah tegang dari raut wajah mereka, namun kami tidak dapat memastikan betul memang kira-kira apa yang membuat mereka tegang. Dan untuk kondisi wartawan hingga malam hari ini memang masih terus melakukan persiapan sebelum nantinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan keterangan pers langsung, dan hingga saat ini persiapan seperti melakukan pengecekan audio terus dilakukan. Ya, apa yang baru saja terjadi? Ya, Balkis, baru saja dilakukan pengecekan audio dari mimbar yang akan digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Itu biasanya dilakukan memang detik-detik menjelang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masuk ke ruang konferensi pers. Kita tunggu saja, Balkis, Presiden akan mulai masuk ke ruang konferensi pers ini yang berada di Istana Merdeka, tempat tadi para massa yang melakukan unjuk rasa memusatkan unjuk rasanya di sini. Dan inilah mungkin Balkis dapat melihat di layar kaca Anda saat ini Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan jaket menuju mimbar memberikan keterangan persnya. Berikut keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara demokrasi,
kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih yang sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai. Tapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek, Menteri Agama, Menteri Sekretaris Kabinet, Kapolri, dan Panglima TNI. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan pendekatan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan jaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tadi sebenarnya Bapak Presiden 3-4 kali berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Seskap memutuskan untuk kembali ke istana. Tetapi karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau, disarankan oleh Dan Pas Pampres untuk tidak ke istana. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, tadi kami telah laporkan seluruh perkembangan yang ada, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Menteri Agama, Mensesnek, dan semuanya. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah hasil dari rapat terbatas yang diadakan pada malam hari. Terima kasih.